Hai, welcome to my channel. Hari ini aku mau ngasih tahu sedikit informasi ke kalian tentang apa itu manajemen aset melalui the hallway space. Tapi sebelum itu, kayaknya kita kenalan dulu deh. Halo semuanya, kenalin aku Rashika Zerlina Jovita atau biasa dipanggil Jovi. Aku adalah mahasiswi Politeknik Negeri Bandung, tepatnya kelas 1C, program studi manajemen aset. Video ini untuk tugas. Nah, tapi walaupun video ini untuk tugas, aku mau pastiin ke kalian kalau misalnya video ini bakalan seru. Nah, sebelum aku jelasin apa itu manajemen aset, aku mau ngasih tahu dulu nih, kenapa sih aku milih the hallway space ini untuk jadi objek aset yang aku minati. Karena menurut aku ini adalah salah satu tempat yang unik. Soalnya tempat ini tuh berada di dalam pasar dan kalian tuh gak nyangka kalau misalnya tempat ini tuh ada di dalam pasar seperti ini. Nah, ini tuh kita masuknya ke sini. Masuknya tuh dari sana. Tuh, jadi sana ada parkiran. Terus masuk ke sini naik. Gitu. Kita masuk lewat sini, ada kucing. Masuk. Yeay. Ini luarnya tuh kayak gini. Itu beneran pasar ya guys, cuman emang ruko-rukonya banyak yang tutup terus. Kita masuk ke sini. Jeng jeng. Look at the difference. Nah, biasanya Gen Z tuh nyebut tempat kayak gini dengan sebutan hidden gem. Tempat-tempat kayak tersembunyi tapi bagus gitu loh. Nah, kalau dalam manajemen aset, tempat seperti ini itu disebut dengan pemanfaatan aset. Kenapa pemanfaatan aset? Karena kan tempat ini tuh awalnya pasar, tapi mereka bikin ini menjadi tempat makan dan tempat wisata seperti ini, yang artinya aset ini tuh dimanfaatkan melebihi fungsinya. Hal ini dapat meningkatkan nilai tempat tersebut karena pengunjung yang kesana bukan hanya mau datang ke pasar saja, tetapi banyak dari mereka yang berkunjung ke tempat ini ingin mengunjungi the hallway space. Ngomong-ngomong soal aset, kalian tahu nggak sih aset itu apa? Nah, sekarang kita belajar yuk, apa itu manajemen aset. Kita mulai dari asetnya dulu deh. Aset sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, dan nilai tukar. Singkatnya, aset itu sesuatu milik orang lain yang bisa diperjualbelikan dan ditukar. Jadi sebenarnya botol minum kalian pun bisa kalian sebut sebagai aset loh. Ada juga definisi manajemen aset. Menurut Sugiyama 2021, manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan atau mengadakan, melengkapi aspek legal aset, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Aset sendiri sesuai bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Nah, kalau hallway space ini termasuk aset fisik ya teman-teman, artinya hallway space ini merupakan aset berwujud. Nah, kalau berdasarkan tujuannya, aset itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan komersial dan tujuan non-komersial. Kalau the hallway space ini sudah pasti ini bertujuan untuk komersial ya, karena tempat ini dijadikan untuk tempat berbisnis. Lalu aset non-komersial itu apa sih? Aset non-komersial seperti namanya, yaitu tidak dijadikan untuk bisnis. Contohnya seperti jalan raya, waduk, irigasi, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Lalu apa sih tujuannya kita belajar manajemen aset? Secara umum, untuk mengambil keputusan yang tepat agar aset yang dikelola
berfungsi secara efisien, efektif, dan bernilai tinggi sepanjang umurnya. Itu mengapa ada yang namanya siklus aset. Nih, bakalan aku kasih gambarnya. Nah, siklus aset ini juga salah satu tujuan untuk menjaga nilai aset agar tetap tinggi sepanjang umurnya. Nah, yang terakhir kita akan membahas fungsi manajemen aset. Menurut Sugiyama 2017 adalah 1. Merencanakan kebutuhan aset, 2. Mengadakan aset, 3. Mengaudit dan melengkapi aspek legal aset, 4. Inventarisasi aset, 5. Menilai aset, 6. Mengoperasikan aset, 7. Memelihara aset, 8. Menghapuskan aset, 9. Mengalihkan atau memusnahkan aset. Mungkin segitu aja video dari aku sekarang. Semoga kalian suka ya. Bye-bye.